Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Rika Sari. Untuk sesi kali ini, sesi 10, saya akan membahas tentang konsep manufaktur ramping atau lean manufacturing concept. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pembahasan. Hasil identifikasi menggunakan formulir identifikasi pemborosan menunjukkan jenis pemborosan yang banyak terjadi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada weighting, memiliki nilai rata-rata 4,39. Yang kedua, unnecessary transportation bernilai 3,5. Yang ketiga itu unnecessary motion memiliki skor 2,78. Yang keempat itu ada inappropriate processing dengan nilai 2,72. Yang kelima itu ada defects bernilai 2,67. Yang keenam, overproduction dengan skor 2,28. Dan yang ketujuh ada unnecessary inventory yang bernilai 1,78. Nah, penilaian ini dilakukan oleh 3 orang responden dengan skala penilaian 1-7. Stasiun kerja yang banyak menghasilkan pemborosan terdapat pada loading ram dan sterilizer. Hal ini karena pengolahan di 2 stasiun dioperasionalkan secara manual oleh operator atau bersifat tidak berkesinambungan. Korelasi hasil identifikasi pemborosan dengan falsat menunjukkan peringkat sebagai berikut. Yang pertama ada proses activity mapping berbobot 150,25. Yang kedua ada sufficient response matrix dengan nilai 6,3. Yang ketiga demand amplification berbobot 48. Dan yang keempat decision point analysis bernilai 34,24. Yang kelima quality filter mapping bobot 30,42. Yang keenam production variety funnel nilai 1,88. Nah, berdasarkan hasil tersebut, analisis pemborosan hanya akan dilakukan dengan menggunakan alat pemetaan yang memiliki peringkat bobot tertinggi, yaitu proses activity mapping dengan bobot 150,25. Nah, yang selanjutnya itu ada PAM kondisi saat ini. Hasil proses activity mapping atau PAM untuk kondisi saat ini menunjukkan bahwa terdapat 18 jenis aktivitas seperti ditunjukkan pada tabel 1. Nah, rinciannya adalah 4 jenis aktivitas operation, 4 jenis aktivitas inspection, 6 jenis aktivitas transport, jenis storage tidak ada aktivitas, dan 4 jenis aktivitas delay. Total seluruh waktu proses adalah 32.700 detik atau setara dengan 545 menit atau 9,8 jam. Rata-rata untuk masing-masing stasiun adalah 1,5 jam, menghasilkan 60 ton TBS serta operator berjumlah 26 orang. Nah, hal ini berarti kapasitas olah produksi CPO PT XYZ kondisi saat ini berkapasitas olah sebesar 40 ton TBS per jam. Nah, yang selanjutnya itu ada VSM kondisi saat ini. VSM untuk kondisi pengolahan CPO dapat dilihat selengkapnya. Nah, total waktu keseluruhan proses selama 32,700 detik. Total waktu terdiri dari kegiatan VA selama 10,040 detik, kegiatan NVA selama 4.560 detik, dan NNVA selama 18.100 detik dengan total operator 26 orang. Kemudian efisiensi pengolahan CPO atau perbandingan kegiatan VA terhadap total lead time mencapai 30,7%. Yang selanjutnya itu ada rancangan perbaikan. Rancangan perbaikan untuk menghilangkan atau mengurangi pemborosan ini disusun berdasarkan masukan dari hasil diskusi dengan operator pabrik. Nah, perbaikan hanya dilakukan pada stasiun loading ram dan sterilizer sebagai 2 stasiun kerja yang memiliki jumlah pemborosan terbesar. Perbaikan tersebut adalah aktivitas pertama dan keempat pada stasiun loading ram dan aktivitas keempat pada stasiun sterilizer.
Kesimpulan, hasil identifikasi pemrosesan pada pengolahan CPO dengan 3 peringkat tertinggi yaitu: yang pertama, menunggu dengan nilai rata-rata 4,39. Yang kedua, transportasi berlebihan atau unnecessary transportation sebesar 3,5. Dan yang ketiga yaitu gerakan berlebihan atau unnecessary motions mempunyai skor 2,78. Lokasi pemrosesan dominan terdapat pada stasiun loading ram dan stasiun sterilizer. Melalui PSM diketahui bahwa total waktu atau lead time pengolahan pada saat ini berjumlahkan 32.700 detik dengan kapasitas olah 40 ton TBS atau jam serta dioperasikan oleh 26 operator. Efisiensi pengolahan CPO yang merupakan perbandingan waktu proses yang bernilai tambah dengan waktu total keseluruhan proses sebesar 30,7%. Selanjutnya, dengan menggunakan metode falsat melalui tool PAM telah dirancang VSM, kondisi akan datang yang dapat mengeliminasi satu aktivitas di stasiun loading ram dan mereduksi beberapa aktivitas yang tidak bernilai tambah pada stasiun sterilizer sehingga total waktu pengolahan yang baru menjadi 23.472.000 detik serta kapasitas olah meningkat menjadi 55 ton TBS atau jam dengan 5 operator lebih sedikit dari kondisi saat ini. Nah, efisiensi pengolahan CPO meningkat menjadi 35,6%. Mungkin sekian dari